Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fikilio Cahyo Putro dengan NIM 195. Saya Milanuri dan Muklisin dengan NIM 192. Saya Eko Dulima dengan NIM 179. Kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok 12 yang berjudul Bad Design. Poin utama dari gambar tersebut yaitu rumah yang ditempelkan miring di atas bangunan memperlihatkan contoh desain yang tidak harmonis. Dari segi visual, keberadaan tampak aneh dan tidak proporsional. Dari sisi fungsi, penempatan seperti ini juga sulit diterima karena tidak memiliki kegunaan yang jelas. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah karya bisa kehilangan nilai estetika maupun praktis jika prinsip desain tidak dipertimbangkan dengan baik. Menurut opini kelompok 12, desain rumah yang ditempel miring pada bangunan ini lebih banyak menimbulkan kebingungan daripada nilai estetika. Walaupun mungkin dimaksudkan untuk terlihat unik atau artistik, hasilnya akhirnya justru tampak janggal dan tidak memiliki fungsi yang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kreativitas, keindahan, dan kegunaan dalam sebuah desain. Menurut kesimpulan dari kelompok 12, bahwa desain yang tidak memperhatikan keseimbangan antara fungsi dan estetika akan menghasilkan karya yang janggal dan kurang bernilai. Oleh karena itu, setiap proses perancangan perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar desain tidak hanya unik tetapi juga selaras, fungsional, dan enak dipandang. Pengertian desain. Desain merupakan elemen penting yang mempengaruhi fungsi sekaligus estetika sebuah karya. Namun, tidak semua desain berhasil memenuhi kedua aspek tersebut. Ada kalanya sebuah karya justru terlihat janggal, tidak nyaman dipandang, bahkan membingungkan. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai bad design. Pada slide kali ini merupakan analisis dari kelompok 12 tentang bad design foto rumah tadi. Yang pertama, rumah yang ditempel miring menciptakan tampilan yang tidak lazim sehingga menimbulkan rasa janggal bagi orang yang melihatnya. Kemudian poin kedua, rumah tersebut tidak menyatu dengan desain utama bangunan sehingga merusak harmoni visual dan nilai keindahan arsitektur. Kemudian pada poin yang ketiga, penempatan rumah di posisi seperti ini tidak menunjukkan tujuan praktis sehingga lebih terlihat sebagai kesalahan desain daripada elemen fungsional. Kemudian pada poin terakhir, kasus ini memperlihatkan bagaimana kurangnya perencanaan dan keseimbangan dapat menghasilkan karya yang membingungkan dan tidak bernilai. Menurut opini kelompok kami, gambar yang didapat dari PPT kelompok 12 yang bisa dilihat dari balance-nya atau keseimbangannya, yaitu dilihat dari PPT visualnya memang menarik tetapi keseimbangan fungsinya hilang karena rumah jadi tidak sesuai standar kenyamanan dan keamanan. Kemudian dilihat dari segi kontrasnya, gambar ini sangat kontras dengan bentuk rumah yang normal yang memang eye-catching tapi juga membingungkan pengguna karena fungsi ruang ini jadi semakin tidak jelas. Kemudian dari difficult to understand, sulit dipahami karena bagaimana cara menggunakan rumah ini sebagaimana mestinya. Pintunya aja tidak ada, kemudian lantai berada pada posisi yang kurang wajar sehingga menyebabkan rumah ini tidak layak dihuni. Opini kami dari kelompok 2 untuk PPT kelompok 12, kurangnya pendapat dari para ahli yang untuk pengertian desain itu apa atau bagaimana dan menekankan prinsipnya itu seperti apa, dan juga tidak adanya referensi dari jurnal atau artikel resmi yang digunakan. Cukup dari kami, sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.